Oke guys, kali ini saya akan men-spill atau membagikan jawaban yang saya sampaikan saat wawancara UKPPG. Tadi pertanyaan yang pertama itu pengalaman apa yang kamu alami saat PPL PPG. Nah, yang saya sampaikan tadi tentunya banyak pengalaman yang saya alami. Yang pertama itu saya bisa menerapkan ilmu yang saya dapat ketika saya kuliah, lalu saya terapkan langsung kepada anak peserta didik. Yang kedua, saya bisa berdiskusi kepada guru, staf guru, kepala sekolah tentang kasus atau problem yang dialami peserta didik. Saya bisa berdiskusi kepada guru mengenai refleksi pembelajaran yang kita laksanakan gitu. Terus di dalam PPL saya juga bisa berdiskusi tentang penerapan media pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran kayak gitu. Dan saya juga menemukan beberapa kasus dari yang dialami peserta didik. Nah, dari kasus tersebut saya bisa berkolaborasi dengan orang tua peserta didik kayak gitu guys. Cacanya gitu lah guys. Terus yang kedua tadi, peserta didik seperti apa yang Anda tangani ketika PPL? Peserta didik separah apa gitu peserta didik yang dialami? Saya jawab memang sesuai dengan pengalaman saya. Ada peserta didik yang tidak tahu membaca padahal sudah kelas 5. Nah, cara saya menangani anak yang tidak bisa membaca tetapi ikut dalam pembelajaran, yaitu saya dengan cara saya menjelaskan pembelajaran, kemudian saya menggunakan gambar. Dengan menggunakan gambar ini, peserta didik pasti memahami materi yang disampaikan oleh guru meskipun belum tahu membaca. Nah, solusi selanjutnya itu saya memberikan waktu luang di istirahat kedua atau ketiga, dan setelah pulang sekolah, anak saya meminta peserta didik tersebut untuk belajar membaca kira-kira 20 menit gitu guys. Saya sampaikan seperti itu. Nah, ditanya lagi, emang orang tuanya siswa tersebut bagaimana, tidak peduli kah, atau kenapa terjadi sampai separah itu, sudah kelas 5 tidak tahu membaca katanya gitu. Ya saya jawab jujur aja, memang awalnya kan saya sudah berkolaborasi, sudah baik tertulis maupun langsung face to face. Nah, tapi orang tua dari siswa tersebut seperti acuh tidak acuh, jadi solusinya ya otomatis ya solusi terakhir ya harus dari guru dari sekolah. Nah, saya memberikan solusi yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, yang ketiga itu pendekatan apa yang digunakan pada model pembelajaran gitu. Pendekatan apa yang digunakan pada pembelajaran dan model apa. Nah, pendekatan apa ya, saya jawab aja sesuai dengan modul pembelajaran yang di video UKIN itu. Nah, saya jawab itu, terus saya menjelaskan misalkan pendekatan student center learning itu pendekatan yang berpihak kepada keaktifan peserta didik kayak gitu. Jadi jawaban pertanyaan berikutnya, bagaimana penerapan asesmen? Apakah kamu menilai bagaimanakah penerapan asesmen, bagaimana kamu menilai peserta yang berbeda-beda gitu kan. Nah, jawaban saya itu, saya menerapkan asesmen diagnostik, asesmen formatif, sumatif. Nah, saya jelaskan asesmen
diagnostik saya terapkan di awal pembelajaran. Nah, gunanya untuk mengukur kemampuan dasar peserta didik kayak gitu. Nah, asesmen formatif. Nah, asesmen formatif ini saya terapkan di saat proses pembelajaran. Nah, di asesmen formatif ini saya menerapkan pembelajaran diferensiasi. Saya jelaskan LKPD apa yang saya gunakan, visual, story gitu, dan apalah gitu yang 3 itu. Udah lupa lagi guys. Terus bagaimana Anda membangun relasi? Nah, membangun relasi dengan guru. Saya jawab tadi dengan cara membantu guru, sesuai dengan situasi PPL saya. Staf guru-guru di sana belum paham full tentang berdiferensiasi, peletakan asesmen ini gimana, apa aja yang diterapkan, LKPD yang gimana, soal HOTS yang gimana. Nah, saya menjelaskan itu, saya menerapkan itu, dan saya beserta dengan anggota PPL lainnya itu menjelaskan seperti media pembelajaran yang bisa digunakan di pembelajaran, contohnya word walls. Nah, saya jelaskan itu juga. Nah, terus jawaban yang terakhir itu mengenai umpan balik, seberapa penting, apakah Anda menggunakan menerapkan umpan balik ini gitu. Ya, saya jawab, setiap saya mengajar, saya menerapkan umpan balik kepada peserta didik, gunanya untuk memotivasi peserta didik agar peserta didik mengetahui apa kekurangan dan kelebihan peserta didik di dalam proses pembelajaran. Agar peserta didik tahu apakah dia tahu sebenarnya materi yang disampaikan atau tidak. Nah, dengan umpan balik tersebut, peserta didik bisa memperbaiki area yang mau diperbaiki, kayak gitulah. Jadi hasilnya hasil belajar siswa itu meningkat dan bisa mencapai tujuan pembelajaran. Seperti itu guys, kurang lebih seperti itulah guys jawaban saya waktu wawancara. Jadi kalau kakak-kakak kurang pas lah dengan jawaban saya, ya itulah kesempatan kakak-kakak untuk memperbaiki, untuk misalnya menulis lah yang benarnya, yang pasnya gitu, agar nanti lebih baik di saat wawancara nanti. Semoga sukses kita semua. Dadah guys.